Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Huril Ayuni. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas G semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ijarah. Apa itu pengertian dari ijarah? Menurut bahasa, ijarah berasal dari bahasa Arab ajaro yujiru yang berarti al-iwat atau ganti. Kata ijarah dipahami dalam dua dimensi kehidupan. Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak. Salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang atau jasa atau mujir, dan yang pihak lain berkedudukan sebagai pengguna atau penerima manfaat barang atau jasa, atau bisa disebut dengan mustajir. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertakan dengan imbalan atau upah. Ijarah dan jual beli termasuk pertukaran. Ijarah merupakan pertukaran harta dengan manfaat. Oleh karena itu, ijarah merupakan bagian dari akad jual beli. Dari segi objeknya, ijarah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ijarah yang objeknya manfaat barang atau benda yang bisa disebut dengan sewa, dan ijarah yang objeknya jasa, tenaga atau keahlian manusia yang bisa disebut dengan upah atau buruh. Keduanya termasuk dalam ranah pertukaran harta. Akad ijarah dan akad jual beli memiliki dua kesamaan, yaitu akad bai dan akad ijarah bersifat tamlik wa tamaluk, yaitu objek yang pertukaran baik berupa manfaat maupun ujroh berpindah pemiliknya. Akad bai dan akad ujroh bersifat mulzim, oleh karena itu tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Akan tetapi karakternya berbeda, karena dalam hal jual beli berlaku khiyar atau memilih, sedangkan dalam pemanfaatan objek ijarah bersifat kontinu dalam jangka waktu tertentu. Objek jual beli berupa musman atau barang yang dijual dengan saman atau harga harus diketahui secara pasti. Sementara manfaat barang termasuk benda yang tidak dapat dilihat. Dasar hukum ijarah. Jumhur ulama yang membolehkan akad ijarah menyatakan bahwa dasar hukum dibolehkannya akad ijarah adalah Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, dan ijma ulama. Di dalam Al-Quran terdapat surah At-Tolak yang menjelaskan bahwa jika anaknya disusui orang lain, maka orang tua harus memberikan upah atau ujroh kepada orang yang menyusui. Sedangkan dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berisi bahwa Nabi Muhammad menganjurkan supaya memberikan upah sebaiknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan selesai dilakukan. Hukum ijarah. Hukum asal ijarah adalah mubah atau boleh, maka hukumnya bisa jadi berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi, waktu dan tempat. Contoh soal hukum menyewakan rumah dan toko adalah boleh atau halal, tetapi akan menjadi haram ketika rumah atau toko tersebut disewa untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat, seperti dagang minuman keras, dagang khamr, dan lain-lainnya. Rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah ada 4. Yang pertama yaitu orang yang berakad atau akid.
Orang yang melakukan akad ijarah ada dua, yaitu mukjir atau orang yang memberikan upah atau menyewakan, dan mustajir atau orang yang menerima upah dan yang menyewa sesuatu. Mereka harus mengetahui manfaat barang tersebut dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua yaitu sighot. Sighot adalah ijab qabul. Ijab qabul yaitu ungkapan atau pernyataan yang keluar dari mulut seseorang yang berakad sebagai gambaran dalam mengadakan akad ijarah. Yang ketiga yaitu upah atau ujroh. Syaratnya ujroh yaitu jumlahnya harus diketahui secara jelas. Uangnya harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Tidak boleh mengambil uang dari perusahaan bagi pegawai karena sudah mendapat gaji pokok dari pemerintah. Yang keempat yaitu manfaat. Salah satu cara untuk mengetahui maqud alaih atau barang ialah dengan menjelaskan manfaatnya, menjelaskan batas waktunya dan jenis pekerjaannya. Barang yang disewakan harus bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Barang atau harta menjelaskan langsung tentang kualitas manfaat barang tanpa menyembunyikan apapun bagi pemiliknya. Macam-macam ijarah. Ijarah dibagi menjadi dua, yaitu ijarah atas manfaat dan ijarah atas pekerjaan. Yang pertama yaitu ijarah atas manfaat, disebut juga dengan sewa menyewa. Contohnya yaitu menyewa rumah, menyewa kendaraan, menyewa perhiasan dan lain-lainnya. Sewa menyewa boleh dilakukan asalkan manfaatnya jelas dan dibenarkan menurut syariat agama Islam. Yang kedua yaitu ijarah atas pekerjaan yang bisa disebut juga dengan upah mengupah, yaitu dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal ini boleh dilakukan apabila pekerjaannya jelas dan bermanfaat bagi orang lain. Contohnya seperti tukang jahit, buruh bangunan, tukang sepatu, dan lain-lainnya. Adapun model pembayaran akad ijarah ada dua, yaitu biasanya digunakan dalam industri keuangan syariah, yaitu pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa, dan yang kedua yaitu pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa. Adapun prinsip-prinsip pokok dalam transaksi ijarah yaitu jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi ijarah. Memenuhi syarat sahnya transaksi ijarah, yakni orang yang mengadakan transaksi yaitu ajir dan mustajir haruslah sudah mumayyiz atau yakni sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga sah melakukan transaksi ijarah. Jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz seperti anak kecil, maka transaksi itu batal. Transaksi atau akad harus didasarkan keridhaan kedua pihak, tidak boleh ada paksaan. Berakhirnya akad ijarah. Kapan sih berakhirnya akad ijarah itu? Akad ijarah berakhir jika terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, objek hilang atau musnah seperti rumah kebakaran dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Yang ketiga yaitu karena pembatalan oleh kedua belah pihak yang berakad, sebagaimana pembatalan dalam akad jual beli. Yang keempat, menurut ulama Hanafi,
berakhirnya akad ijarah karena salah satu pihak yang berakad meninggal, sebab akad ijarah tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama lain, akad ijarah tidak batal atau berakhir dengan wafatnya salah seseorang yang berakad, karena manfaat boleh diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. Yang kelima, merujuk pada buku 2 kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa akad ijarah dapat diubah, diperpanjang atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun jenis-jenis ijarah dalam perbankan syariah itu ada 2, yaitu ijarah mutlaqah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Dalam transaksi ijarah mutlaqah, bank menyewakan suatu aset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui kedua belah pihak. Para ahli hukum Muslim membagi ijarah mutlaqah menjadi 2 bentuk, yaitu menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu dan menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Yang kedua yaitu ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. IMBT adalah perjanjian sewa menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank, yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikannya setelah selesai masa sewa. Adapun rukun dari ijarah muntahiyah bitamlik sama seperti rukun ijarah. Ada 4, yaitu penyewa, orang yang menyewa, sihot atau ijab qabul, serah terima barang. Adapun asas-asas dari ijarah muntahiyah bitamlik yaitu yang pertama, asas kebolehan dan kebebasan inovasi dalam produk, asas keadilan dan asas persamaan. Yang kedua, asas kejujuran dan asas kebenaran. Dan yang ketiga adalah asas kemanfaatan dan asas kemaslahatan. Adapun unsur-unsur dari asas muntahiyah bitamlik yaitu suatu perjanjian dinyatakan sah apabila sepakat mereka yang mengikat dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah ada persesuaian kehendak para pihak dengan tiada kehilafan, tiada paksaan dan penipuan. Dari penjelasan saya tentang ijarah dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertakan dengan imbalan atau upah. Sedangkan rukun ijarah ada 4, yaitu mukjir atau orang yang memberikan upah dan mustajir atau orang yang menerima upah. Yang kedua yaitu sihot atau ijab qabul. Yang ketiga yaitu ujroh atau upah. Yang keempat yaitu manfaat. Ijarah dibagi menjadi 2, yaitu ijarah atas manfaat dan ijarah atas pekerjaan. Adapun jenis ijarah dalam perbankan syariah ada 2, yaitu ijarah mutlaqah dan ijarah IMBT, yaitu ijarah muntahiyah bitamlik. Keduanya rukunnya sama, ada 4 dan syaratnya juga sama. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.